Hai sahabat, senang Anda sudah menonton video-video saya yang saya tayangkan lewat channel YouTube saya. Saya percaya Anda sudah like, Anda sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menayangkan video-video saya yang baru, Anda pasti tidak akan pernah ketinggalan. Jika Anda merasa diberkati lewat video-video saya, maka dengan kerendahan hati saya memohon, berkenanlah Anda share juga kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Sengaja video-video saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab yang akan menjadi berkat bagi setiap keluarga yang mengikutinya. Mereka akan berhasil mengajar mendidik anak-anaknya menuju kepada kesuksesan, kebahagiaan, dan keselamatan yang Tuhan sudah siapkan. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan video-video saya. Ikuti terus lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Shalom. Jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Saudara, memasuki video yang ke-17 dari seri pelajaran Alkitab dengan judul besarnya Orang Kristen Harus Tahu. Kita hari ini akan mencermati judul kecilnya yang berbunyi demikian: Syarat Mengikut Yesus. Saudara, persiapkan alat tulisnya, persiapkan juga Alkitabnya. Kita baca lebih dulu dari Matius pasal 16 ayatnya yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Saudara, ada 3 syarat untuk orang ini layak disebut pengikut Kristus, yaitu menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara, Kristen disebut pertama kali di Antiokhia. Kita baca firman-Nya di Kisah Rasul pasal 11 ayat ke-26. Kisah Rasul 11 ayat ke-26. Demikian bunyi firman-Nya. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Saudara, sebetulnya sebutan Kristen ini adalah sebutan untuk mengolok-olok Rasul Paulus dan murid-murid lainnya yang diajar, yang belajar bersama Alkitab dengan Rasul Paulus. Orang-orang di Antiokhia melihat kelompok orang ini memiliki hidup seperti Yesus Kristus Tuhan. Untuk itulah akhirnya mereka menyebut kelompok Rasul Paulus ini tadi, yang sedang belajar tentang Injil Yesus Kristus ini tadi, disebut Kristen, karena mereka hidupnya seperti Yesus, hidupnya mencontoh Yesus, maka disebut Kristen. Saudara, orang Kristen otomatis yang disebut Kristen, yang hidupnya seperti Yesus Kristus Tuhan, pasti memenuhi persyaratan 3 tadi: menyangkal dirinya, memikul salibnya,
dan mengikut aku. Saudara, yang ada sekarang yang banyak adalah orang yang ber-KTP dan di KTP-nya tercetak agamanya Kristen. Karena kita tidak melihat atau jarang melihat orang yang hidupnya seperti Kristus. Walaupun KTP-nya berkata agamanya Kristen. Nah, saudara, apa yang dimaksud menyangkal diri? Menyangkal diri adalah melepaskan apa saja yang dimilikinya sesuai yang bisa, sesuatu yang bisa membuat nikmat akan hidupnya. Apa yang melekat di dalam hidup saudara dan saya, yang oleh karena segala macam yang melekat itu yang bisa membuat hidup saya menjadi nikmat, itu yang saya lepaskan, itu yang saya tanggalkan. Sama seperti Tuhan Yesus yang adalah Tuhan, yang harusnya dia dilayani, yang harusnya dia disambut. Ternyata dia justru berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi aku datang untuk melayani. Saudara, inilah menyangkal diri. Sehingga ketika dia melakukan penyangkalan dirinya, membuat muridnya terkaget-kaget. Masakan engkau Tuhan yang akan membasuh kakiku yang kotor? Tetapi inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena dia sedang ingin mengajar Petrus dan teman-teman yang lainnya. Dengan dia berkata, jika kau menyebut aku Tuhan dan Guru, memang tepat. Dan aku berkata, apa yang aku sudah lakukan, sudah perbuat, ini pula yang engkau harus lakukan di dalam kehidupanmu. Saudara, dia melakukan penyangkalan diri. Dia telah datang dengan mengosongkan dirinya. Keilahiannya bukan sesuatu yang harus dia pertahankan, tetapi dia telah mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia. Saudara, oleh karena itu syarat untuk mengikut Yesus adalah menyangkal diri. Tetapi kita melihat saat ini ada begitu banyak orang-orang yang justru ingin menunjukkan jati dirinya. Salah satu status sosial ekonominya dengan bergabung dengan kelompok-kelompok eksklusif, kelompok-kelompok orang kaya, kelompok-kelompok orang super kaya, yang tidak semua orang bisa masuk di dalamnya. Harus pakai persetujuan anggota yang lain, harus memiliki ini dan itu, dan persyaratan lainnya. Tetapi persyaratan menjadi pengikut Kristus hanyalah 3. Tapi 3 ini bukan sesuatu yang mudah, karena menyangkal diri adalah sesuatu yang demikian sulit, karena melepaskan apa saja yang dimilikinya, sesuatu yang bisa membuat nikmat akan hidupnya. Orang punya, tapi tidak dipakai untuk diri sendiri, bukan sesuatu yang mudah. Tuhan Yesus yang Maha Kaya, tapi hidup sangat sederhana. Orang kaya yang menggunakan kekayaannya bukan untuk dirinya sendiri, tidak mau dilayani, tetapi malah melayani. Saudara, kita lihat aja, kebanyakan orang kaya itu suka dilayani. Kebanyakan dia ditawari untuk ikut jadi member ini dan member itu dan lain sebagainya, pasti dengan embel-embel fasilitas yang membuat nikmat akan daging.
yang membuat gengsinya bisa semakin tinggi, yang membuat dia bisa ketemu dengan kelompok-kelompok orang yang kurang lebih punya level yang sama. Dan mereka disajikan tempat yang luar biasa, disajikan makanan minuman yang luar biasa dengan macam-macam hiburan dan lain sebagainya. Yang intinya semuanya meningkatkan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Nah saudara, yang kedua, harus bisa pikul salib. Apa yang dimaksud dengan pikul salib? Salib adalah lambang dosa, lambang kehinaan, dan lambang pengorbanan. Yaitu, Yesus Tuhan menunjukkan Dia adalah pribadi yang rela menderita, rela dihina demi kebenaran, sehingga siap berkorban bagi dosa-dosa manusia. Nah, untuk itukah apakah saudara dan saya juga siap berkorban untuk orang lain, dihina demi sebuah kebenaran, dan juga rela kita menderita bagi orang lain, bagi Tuhan Yesus? Adalah sesuatu yang tidak mudah bagi orang yang kaya, yang diberkati, yang dunia selalu berkata hidup nikmat itu tidak boleh sengsara, hidup nikmat itu tidak boleh menghadapi kesukaran, hidup nikmat itu tidak boleh melayani, tapi harus dilayani. Nah saudara, pikul salib adalah demikian. Kita sering melakukan sesuatu yang bukan seharusnya kita lakukan. Kita sering kali melakukan sesuatu justru untuk orang lain. Dan pikul salib ini menandakan bukan hanya sekedar kerendahan hati, tetapi sekaligus kita memang mau berkorban untuk orang lain. Kita mau berbagi kasih di dalam hidup kita untuk orang lain, agar supaya lewat hidup kita orang lain boleh terberkati. Kita seringkali melakukan perkara-perkara yang justru tidak menunjukkan kita sedang memikul salib. Dengan kemampuan seseorang, dengan pengaruh seseorang, seringkali kita selalu bertanya, kira-kira saya diberi fasilitas apa? Saudara, kebiasaan seperti itu adalah kebiasaan yang umum dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di dunia ini. Karena saya punya dana, saya punya komunitas, apa yang saya bisa dapatkan dengan semua yang aku miliki? Nah, berbeda sekali dengan Yesus yang adalah Tuhan. Dia punya segalanya, tetapi dia persembahkan untuk manusia yang berdosa, agar semua orang yang percaya kepada dia boleh diselamatkan. Saudara, itulah artinya pikul salib. Sungguh luar biasa kepada orang-orang relawan yang mereka dengan kesadarannya sendiri, dengan ketulusan hatinya, ingin mengajar kepada anak-anak yang terbelakang, anak-anak yang di daerah-daerah terpencil. Mereka perhatian kepada orang-orang tersebut, agar supaya mereka mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan kesehatan yang layak, mendapatkan makanan dan gizi yang layak untuk daerah-daerah yang tertinggal. Sehingga lewat pelayanan mereka, orang-orang ini mendapatkan apa yang selama ini mereka dambakan. Saudara, masih terlalu banyak daerah-daerah yang terpencil, masih terlalu banyak masyarakat yang ketinggalan. Siapa yang mau memperhatikan mereka?
Inilah dibutuhkan orang-orang yang betul-betul mau menjadi pengikut Kristus dan siap untuk memikul salib. Dia berkorban untuk orang lain, bukan hanya hartanya saja, tetapi mungkin mereka melibatkan diri, sehingga mereka akan kehilangan waktunya yang berharga. Mereka akan kehilangan tenaga dan pikirannya. Bahkan tidak sedikit harta mereka yang ditaburkan demi mereka-mereka yang menghadapi kesulitan di dalam hidup mereka di zaman yang maju seperti hari ini. Saudara, jangan dibilang ini dunia yang maju, berarti semua manusia yang ada di muka bumi ini menikmati kemajuan dan berkat yang sama. Di daerah-daerah terpencil yang fasilitas umum tidak ada, otomatis mereka juga akan ketinggalan di banyak aspek kehidupan mereka. Mulai pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan lain sebagainya, mereka ketinggalan. Oleh karena itu, dibutuhkan orang-orang yang memiliki hati seperti Tuhan Yesus, yang memiliki persyaratan menjadi pengikut Kristus, yaitu menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Syarat yang maha berat, yaitu ketika Tuhan Yesus berkata, untuk syarat yang ketiga, mengikut aku. Berarti dia ingin sedang menyampaikan, kalau engkau mau menjadi pengikutku, wajib role model hidupmu adalah jati diriku secara keseluruhan. Saudara, bukan sesuatu yang mudah. Karena apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah sesuatu yang sulit. Sehingga Alkitab berkata, berbicara mengenai salib adalah berbicara mengenai kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Karena tidak masuk akal. Ketika kita menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus, yang mulai mentaati hukum-hukumnya, sungguh bagi orang yang ada di muka bumi ini, apa yang kita lakukan tidak masuk akal. Karena dia mengajarkan, ketika engkau ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Padahal dunia selalu berkata, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Membalas adalah sesuatu yang biasa bagi orang dunia. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, bagi Kristus dan ajarannya adalah mengampuni, bahkan memberkati. Musuh harus dikasih. Nah saudara, walaupun apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tidak banyak yang berhasil melakukannya, tetapi itulah syarat daripada menjadi pengikut Kristus, yaitu mengikut aku. Oleh karena itu, jika Anda adalah orang yang belum sepenuhnya bisa berhasil mengikuti nasihat firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, juga saya, ada baiknya kita introspeksi bersama-sama untuk kembali kita mengulang dan kita melakukan lebih baik, lebih benar lagi di hari yang akan datang. Oleh karena kita tahu, untuk menjadi sempurna seperti Dia, sesuai dengan rancangan Tuhan, karena kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah, bukanlah bicara 1-2 hari, tetapi setiap hari kita belajar memperbaiki kehidupan kita. Setiap hari kita belajar untuk tidak berbuat salah lagi. Setiap hari kita selalu belajar untuk menjadi semakin sempurna seperti Dia yang adalah sempurna. Mengikut aku adalah satu kepastian untuk mengikut jalan Tuhan Yesus dengan segenap jiwa agar menjadi seperti Kristus. Saudara, bukan sesuatu yang mudah. Terlebih engkau yang merasa kaya, engkau yang merasa
pandai karena pendidikanmu tinggi. Engkau yang merasa punya pangkat, punya jabatan. Engkau yang merasa punya relasi. Engkau yang merasa cantik. Engkau yang merasa tampan dan lain sebagainya. Bukanlah sesuatu yang gampang bisa menjadi mengikut Kristus. Kenapa? Karena Yesus Kristus Tuhan mengajarkan hidup yang sangat-sangat sederhana. Dia memiliki segala sesuatu, tetapi dia berikan untuk orang yang membutuhkan segala sesuatu. Dan seringkali dia berjumpa dengan seseorang, sebelum orang ini meminta, dia bertanya lebih dulu, apa yang engkau kehendaki untuk aku perbuat atas dirimu? Saudara, itulah yang menunjukkan bahwa Yesus Tuhan adalah pribadi yang siap berkorban, yang siap menolong seseorang, yang siap selalu memberkati seseorang. Bukan seperti kebanyakan kita manusia. Ketika orang mulai mencari kepada kita, mulai ngobrol tentang sedikit dia punya masalah, kita langsung menutup permohonan mereka dengan cerita yang lebih serem, supaya orang ini ngerti bahwa yang punya beban berat bukan cuma kamu, tetapi aku punya beban yang lebih berat daripada kamu. Oleh karena itu, jangan minta tolong kepada aku, karena bebanku lebih berat daripada kamu. Nah saudara, Yesus yang adalah Tuhan tidak mengajarkan hal yang demikian, tetapi dia mengajarkan kepada saudara dan saya menjadi orang yang selalu siap menjadi berkat untuk semua orang. Oleh karena aku diberkati Tuhan, aku diselamatkan oleh Tuhan, sebagai ungkapan syukurku kepada Tuhanku, maka aku akan menjadi berkat untuk setiap orang yang menghadapi kesesakan hidup. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.